Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen tim penilai ujian kinerja pendidikan profesi guru tahun 2022 IAIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Fitri Eroza yang merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru mata pelajaran akidah akhlak di LPTK IAIN Bukit Tinggi tahun 2022. Pada kesempatan ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran luring mata pelajaran akidah akhlak dengan materi cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna di kelas 12 Mas Al Barokah, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Darmasraya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, ketua kelas pimpin untuk membaca doa. Siap gerak, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hari ini diberi kesempatan, kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan untuk melanjutkan materi kita pada hari ini. Ada yang hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Jadi untuk hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan cara mempelajari Asmaul Husna. Sebelumnya Asmaul Husna itu sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Sudah pernah kan? Sudah. Nah, jadi Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana cara kita meneladani nilai-nilai yang terkandung di dalam Asmaul Husna pada hari ini. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna dan bagaimana cara untuk meneladaninya. Jadi tujuan kita mempelajari Asmaul Husna hari ini adalah bagaimana kita mengetahui dalil yang berkaitan dengan Asmaul Husna, kemudian bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna itu sendiri.
Sekarang ibu tanya, dulu kita sudah pernah mempelajari Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Dega. Asma artinya nama, husna artinya baik. Asmaul husna nama-nama Allah yang Maha Agung. Nah, jadi Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, yaitu asma yang artinya nama, sedangkan husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, jadi untuk hari ini kita tidak mempelajari Asmaul Husna itu semuanya. Ada berapa jumlahnya? 99. Jadi pada hari ini kita tidak mempelajari semuanya 99, tetapi ada 4 diantaranya. Nah, sekarang perhatikan poin-poin yang ibu tampilkan. Nah, jadi ini yang kita pelajari hari ini adalah tentang 4 macam Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini adalah tentang Al-Afu, kemudian Ar-Razzaq, Al-Malik, dan Al-Aziz. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa dulu? Al-Afu. Nah, jadi Al-Afu ini artinya adalah pemaaf. Nah, jadi Al-Afu itu artinya adalah pemaaf, memaafkan. Apa yang harus kita teladani dari sifat pemaaf ini? Seperti di dalam Al-Quran telah disebutkan dalil tentang Al-Afu. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumul syaitanu biba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Nah, ini adalah dalil tentang Al-Afu. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau, tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyantun. Jadi setiap kesalahan-kesalahan itu selalu dimaafkan dengan syarat kita bertaubat. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan itu jangan pernah diulangi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan, kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, maka dan menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib kita nanti di akhirat. Nah, jadi sedangkan Allah itu saja Maha Pemaaf, apalagi kita sebagai manusia juga harus memaafkan kesalahan orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Jadi yang Al-Afu itu adalah pemaaf, kemudian cara meneladaninya adalah
meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya, kemudian perintah untuk menjadi manusia dan berbaik meniru aib orang lain. Bisa dipahami? Insyaallah. Nah, sekarang kita lanjut lagi yang kedua, yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ini adalah, siapa yang tahu? Apa artinya Ar-Razzaq? Pemberi rizki, yang maha pemberi rizki. Nah, di sini dipisahkan keberuntungan uang temuan. Jadi Allah itu tidak menyia-nyiakan. Jangan pernah takut kehilangan rezeki jika kita telah berbuat jujur. Bukankah semua rezeki itu berasal dari Allah? Ada seorang wanita solihah yang hidup kekurangan. Suatu hari, suami wanita itu menemukan sekantung uang dinar. Tapi istrinya menolak saat kantong itu, uang itu diberikan kepadanya. Aku tidak akan menerima uang ini karena itu bukan milik kita. Cepat engkau kembalikan uang itu, suruh istrinya. Suami wanita soleh itu pun segera kembali ke tempat tadi. Ia menemukan sekantong uang dinar. Secara kebetulan ia bertemu dengan pemiliknya. Ternyata si pemilik uang dinar itu memberikan semua uang itu kepada suami wanita solihah. Bahkan ia menambahkan 900 dinar lagi. Karena engkau dan istrimu telah bersikap jujur, mau mengembalikan sekantung uang ini, kata si pemilik uang itu. Nah, jadi apa? Di sini diminta adalah kejujuran. Kalau kita memang tidak punya, kalau kita menemukan sesuatu yang bukan hak milik kita, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Yang punya kita kembalikan, karena Allah itu sudah mengatur rezeki. Jadi Allah itu menyebutkan setiap yang bernyawa atas ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Kemudian Ar-Razzaq, ini dalilnya. Dalil Ar-Razzaq ini terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallahu ar-razzaqul quwwatil matin. Nah, jadi ini dalil yang membenarkan bahwa Allah itu maha pemberi rezeki. Jadi sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang utuh. Nah, jadi ini dasar dalilnya. Kemudian bagaimana teladan dari nama baik Ar-Razzaq itu sendiri? Yang pertama, meyakini bahwa Allah itu menjamin rezeki setiap makhluk dan serta berusaha untuk bagaimana untuk mendapatkannya. Jadi kita hidup di dunia ini banyak peluang yang diberikan oleh Allah, karena di bumi ini adalah peluang kita mencari rezeki. Bumi disediakan dengan kekayaan yang berlimpah. Bagaimana cara kita untuk mencari rezeki itu? Yang pertama yang kita lakukan adalah berusaha. Jangan kita hanya diam saja menunggu rezeki itu datang dengan sendirinya. Jadi manusia itu harus berusaha. Yang kedua adalah yakin akan diberikan oleh Allah. Setiap ada usaha ada hasil. Yakin dengan hal itu yang kita lakukan. Setelah kita melakukan usaha, kemudian kita yakin akan mendapatkan rezeki yang akan diberikan oleh
Allah. Kemudian adalah memasrahkan diri. Setelah kita berusaha, kemudian kita yakin, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Karena Allah yang mengatur rizki manusia itu sendiri. Nah, jadi setiap yang bernyawa di atas bumi ini sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Banyak sedikit tergantung usaha kita lagi ya. Jadi ada pertanyaan, Bu, kok dia tidak sholat, kemudian tidak puasa, atau dia tidak beragama Islam? Kenapa kok rezekinya berlimpah? Atau dia Islam, dia tidak puasa, tidak sholat, tapi dia Islam, kenapa kok rezekinya lebih banyak daripada orang yang taat beragama? Itu apa namanya? Karena Allah telah mengatur rezeki masing-masing manusia. Terkadang Allah itu memberikan ujian berupa yang disebut dengan istizrat. Ya, jadi Allah itu memberikan kesenangan kepada manusia sehingga mereka itu lupa akan kesenangannya, itu lupa dengan ibadah yang mereka lakukan. Dan itu yang pertama, meneladaninya, meyakini bahwa Allah menjamin setiap makhluk itu ada rezekinya. Kemudian yang kedua ini saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Ketika kita punya rezeki atau nikmat atau karunia yang diberikan oleh Allah, maka kita juga harus saling berbagi. Cara Allah menitipkan rezeki itu, contoh rezeki kita mungkin dititipkan lewat orang lain. Contoh rezeki kita punya makanan, mungkin ada makanannya itu akhirnya juga dimakan semua. Nah, jadi rezeki yang kita punya itu, yang sudah kita miliki, maka kita juga saling berbagi. Nah, itu tentang Ar-Razzaq. Ini Ar-Razzaq itu adalah Maha Pemberi rezeki. Kemudian teladannya yang pertama, yakin bahwa Allah itu menjamin rezeki setiap makhluknya. Nah, contohnya saja Bapak ini menanam padi. Sudah tahu apakah setiap dia menanam padi hasilnya sama? Tidak. Jadi dia melakukan usaha, kemudian meyakini kalau rezekinya ini nanti ada setelah padinya besar kemudian berbuah, ada rezekinya di situ. Ada. Berapa banyaknya dipasrahkan kepada Allah. Dan kemudian saling berbagi rezeki ketika kita memiliki. Dan sekarang kita lanjut yang ketiga, Al-Malik. Apa artinya Al-Malik? Penguasa. Jadi Al-Malik ini juga ada sedikit cuplikan ceritanya. Raja Zolim dikalahkan oleh lalat. Ya, sungguh sangat keterlaluan jika ada seorang manusia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itulah yang terjadi pada Al-Hakim Al-Fatimi, seorang penguasa dinasti Fatimiyah, merasa dirinya amat berkuasa. Ia menyuruh rakyatnya untuk menyembah dirinya. Barang siapa mau mengikuti perintahku, telah kusiapkan hadiah untuk kalian. Begitulah cara Al-Hakim untuk membujuk rakyatnya agar mematuhi perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun amat murka kepadanya. Untuk menegurnya, Allah hanya menurunkan sekawanan lalat yang kecil dan suka diremehkan. Namun dengan kehendak dan kekuasaan Allah, gerombolan lalat itu ternyata sangat perkasa. Mereka menyerang Al-Hakim membabi buta sehingga ia sampai kewalahan. Ia sama sekali tidak bisa melawannya. Padahal pada saat itu Al-Hakim amat berkuasa. Ia bisa dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya
Setelah peristiwa itu, Al-Hakim pun melepaskan jabatannya, rakyatnya juga segera bertobat kembali kepada ajaran Islam. Jadi yang penguasa itu sebenarnya hanyalah Allah. Yang penguasa di bumi ini itu bukan penguasa yang mutlak, tetapi yang mutlak itu penguasanya adalah Allah. Ini terdapat di dalam surat At-Taha ayat 114. Nah, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Jadi kita jangan menganggap kita itu paling pintar, yang paling berkuasa. Jadi penguasa yang mutlak itu adalah Allah. Nah, kemudian kita lanjut tentang Al-Malik itu, bagaimana cara teladan dari nama Al-Malik itu. Yang pertama, meyakini bahwa Allah itu penguasa, menguasai segala kekuasaan. Jadi kekuasaan apapun tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi menurut Imam Ghazali, untuk meyakini bahwa Allah itu maha menguasai segalanya, penguasa yang hakiki itu ada 3. Yang pertama itu adalah kerajaannya itu adalah berupa kolbu. Itu apa kolbu? Hati. Nah, jadi yang pertama itu menurut Imam Ghazali adalah raja yang hakiki itu, yang pertama adalah kerajaannya itu berupa kolbu. Yang kedua, bala tentaranya itu adalah ada syahwat, ada amarah, ada nafsu. Kemudian yang ketiga adalah rakyatnya itu berupa ada lidah, ada tangan, ada mata, atau berupa anggota tubuh lainnya. Nah, jadi kalau menurut Imam Ghazali itulah raja yang hakiki. Yang pertama rajanya adalah kolbu. Kemudian apa lagi? Bala tentaranya adalah ada amarah. Kemudian yang ketiga rakyatnya itu adalah lidah, atau yang disebut dengan anggota tubuh. Itu dia. Kemudian yang kedua, meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Nah, jadi bagaimana kita lakukan Al-Malik ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan contoh kita meminjam milik orang lain harus dengan seizin orang yang punya, ya. Kemudian setelah kita izin, kemudian barang yang dipinjam harus dijaga. Jadi setelah kita pinjam jangan dibiarkan saja. Dan bisa dipahami? Insyaallah. Sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu tentang Al-Hasib. Apa itu Al-Hasib? Maha Penghitungan. Sekarang kita masuk kepada dalilnya dulu, ya. Dalilnya Al-Hasib itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillah
ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Dan ini adalah dalil tentang al-hasib, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Nah, kemudian ini bagaimana cara kita meneladani al-hasib ini? Teladan dari nama al-hasib itu yang pertama adalah meyakini bahwa hanya Allah lah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Nah, jadi kemudian yang kedua, mengevaluasi diri secara konsisten. Jadi segalanya, apapun yang kita lakukan, hanya Allah lah yang membuat perhitungan. Karena sebesar apapun perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan tentu akan dihisab, yaitu akan dihisab atau dihitung oleh Allah. Dan dari materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami? Bisa. Jadi itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna dan nilai mulia yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Apa saja tadi? Al-Hasib. Ya. Sekarang kita bentuk kelompok mengerjakan tugas hari ini. Kelompok 1 mulai dari sini kita ada berapa orang ini? 10. Kita bagi jadi 4 kelompok. Sekarang Deka di sini ada ini 2, ini 3, ini 3. Nah, dan sekarang coba amati lembar kerja yang dibagikan. Amati lembar kerjanya. Di sana ada perintah mengerjakan soal. Dan soal itu coba dikerjakan, Ibu kasih waktu berapa? 10 apa 5 menit cukup? 5 menit cukup. Silakan, kalau bekerja sama dengan cepat maka 5 menit itu akan selesai. Nah, silakan dari sekarang mengerjakannya. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai tugas kelompoknya, siapa yang atau kelompok mana dulu yang ingin mendemonstrasikan hasil diskusinya? Nah, semuanya sudah siap ya. Dan kelompok 1 dulu kita urutkan nanti. Kelompok 1 silakan. Nah, coba berdiri. Kelompok 1 apa hasil diskusinya? Nah, boleh mau di situ boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari hasil diskusi dari kelompok 1 menyampaikan Asmaul Husna yang Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu memberi rezeki. Allah itu Maha memberi rezeki. Kita harus berusaha dengan maksimal mungkin
yakin, dan memuaskan diri atas hasil apapun yang didapatkannya. Kita tuh nggak boleh nunggu di rumah biar rezeki datang sendiri, itu nggak bisa. Kita harus berusaha, harus cari usaha apapun seandainya, walaupun jadi dagang kaki lima. Itu yakin kalau ada yang mau beli. Ada yang mau bertanya? Ada kelompok lain yang mau bertanya dengan kelompok 1? Ada. Ada, ya silakan. Ada kelompok lain yang mau bertanya dengan kelompok 1? Ada, ya silakan. Siapa yang mau bertanya ini? Alfia, silakan bertanya ke kelompok 1. Menurut kelompok 1, bagaimana cara kita mengadani sifat al-razak? Yaitu kita meyakini bahwa Allah akan menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki dan saling berbagi rezeki kepada makhluk lainnya. Kita harus cari rezeki dan kita juga harus membagi ke orang biar rezeki itu selalu lancar. Dan itu jawaban dari kelompok 1. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Pas? Ada. Terima kasih kelompok 1. Kita kasih aplaus. Jadi ini penampilan dari kelompok 1 tentang apa? Tentang tugasnya itu tentang sifat al-razak. Jadi tadi sudah ada pertanyaan bagaimana cara kita untuk meneladani sifat al-razak, sudah dijawab oleh kelompok 1. Dan sekarang Ibu kasih nilai bagi siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, ini nilai tambahan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Ibu kasih nilai plus. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Semuanya paham ini siapa yang bisa ini. Nah, coba Aisyah. Dari pelajaran tadi, saya Aisyah Azhari dapat menyimpulkan, yaitu al-afwa itu maha pemaaf. Cara meneladaninya itu ada 2, itu meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hamba dan perintah untuk menjadi manusia maaf dan penutup aib orang lain. Dan yang kedua itu ar-razak, yaitu maha pemberi rezeki. Cara meneladaninya itu juga ada 2, yaitu meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapat rezeki dan saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Itu ada 3 syarat, yaitu berusaha, yakin, dan memasrahkan diri. Yang ketiga itu al-malik. Al-malik itu artinya maha penguasa. Ada 2 yang dapat kita teladani, yaitu meyakini bahwa Allah maha menguasai, dan yang kedua meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Dan yang keempat itu al-hasib, yaitu maha pembuat perhitungan. Cara meneladaninya itu meyakini bahwa Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan dan mengevaluasi diri serta konsisten. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini, yaitu Asmaul Husna tadi ada 4. Yang pertama al-afu, ar-razak, al-malik, dan al-hasib. Kemudian bagaimana cara kita meneladaninya. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa menyampaikan, ini Bapak lihat buku ya. Siapa yang bisa menyampaikan keteladanan nama baik dari Al-Hasib? Nah, tadi cewek sudah. Nah, coba sekarang Jibril lagi. Al-Hasib yang pertama meyakini bahwa hanya Allah yang memberi maha kecukupan dan membuat perhitungan. Yang kedua mengevaluasi diri secara konsisten. Ada. Jadi ada 2 cara meneladani Al-Hasib. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kita meneladani, mengambil hikmah dari nilai Asmaul Husna. Sekarang silakan
pelajaran berikutnya. Jadi untuk hari ini bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semangat. Bisa dipahami? Bisa. Jadi insya Allah untuk kedepannya lebih bersemangat lagi, baca bukunya, buku yang sudah dibagikan dibaca, kemudian besok garis bawahi sekiranya ada yang tidak dipahami untuk pelajaran kita minggu depan. Dan untuk hari ini kita akhiri pembelajaran kita. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap-siap, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.